lembaga beasiswa. Kadang seperti itu ya, kita tuh merasa bingung sendiri, apalagi kalau misalkan kita tuh memang pemula banget untuk search tentang scholarship di dunia maya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dua Love. Semoga Dua Lovers semua sehat dan bahagia selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman semua, di video kali ini aku akan bahas tentang ada di sini 7 link beasiswa luar negeri yang bisa kamu akses. Nah teman-teman, beasiswa di luar negeri itu kan banyak banget. Saking banyaknya, terkadang kita sebagai scholarship hunters itu kayak bingung sendiri gitu ya. Sebenarnya link beasiswa yang mana sih yang harus dipercaya? Link beasiswa yang mana sih yang kayak sesuai dengan apa yang diinginkan dan apa yang dimaksud gitu oleh si lembaga beasiswa. Kadang seperti itu ya, kita tuh ngerasa bingung sendiri, apalagi kalau misalkan kita tuh memang pemula banget untuk search tentang scholarship di dunia maya gitu ya. Nah teman-teman, sebenarnya banyak sekali informasi-informasi beasiswa ini yang bisa kalian akses, kayak misalkan dari beberapa media sosial kayak Instagram atau juga Facebook, atau juga beberapa website, atau memang website dari kampusnya itu tersendiri, atau website dari lembaga beasiswanya itu tersendiri. Nah mulai lagi nih, bingung lagi, kayak misalkan dari suatu lembaga beasiswa ini linknya, kemudian dari media sosial ini linknya, kayak sebenarnya yang mana sih sebenarnya? Nah kan bingung banget ya, kayak kan aku juga dulu kayak gitu, bingung banget sebenarnya, kayak yang mana sih yang harus dipercaya, kayak yang mana sih yang terupdate gitu kan ya. Nah di sini aku kasih tahu 7 link beasiswanya. Yuk langsung aja dicek. Di sini ada 7. Yang pertama itu ada beasiswa dari Australia. Aduh, siapa yang nggak tahu beasiswa dari Australia ini, yaitu Australian Awards Scholarship. Nah, linknya yaitu ini ya teman-teman ya, www.australiaawardsindonesia.org. Nah, ini link yang resminya. Kemudian kalian bisa akses di situ. Di situ ada info beasiswa tentang short training, Spill Master Program, Split Master Program, kemudian sampai ada cerita dari beberapa alumni yang memang sudah berkuliah di Australia gitu. Kayak kalian tuh perlu tahu juga loh, kayak di sana itu seperti apa sih kehidupannya, culture shocks-nya bakal kalian dapetin nanti seperti apa. Nah di sini tuh banyak juga beberapa alumni yang bercerita di website ini gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada beasiswa dari Korea Selatan. Yo, siapa yang nggak tahu dari beasiswa dari Korea Selatan tuh banyak banget beasiswanya. Kemudian nanti kamu bakal ketemu apa-apa juga di sana gitu ya. Ada penggemar K-pop ini pas banget ya teman-teman ya. Untuk di situ tuh kayak apa ya, dari mulai pertukaran pelajar juga ada. Kemudian ini tuh resmi ya dari pemerintah Koreanya ya teman-teman ya, website ini yaitu www.studyinkorea.go.kr gitu ya. Beasiswa GKS juga pasti ada lah tersedia di sana, kayak informasi-informasinya, kemudian juga kayak persyaratan-persyaratannya, biaya yang di cover dan lain sebagainya pasti ada di website ini. Kemudian yang ketiga itu ada beasiswa dari Swedia. Nah, ini juga banyak dicari ya dari para scholarship hunters di seluruh penjuru dunia gitu. Beasiswa dari Swedia yaitu alamatnya adalah https:// kemudian studyinSweden.se/scholarship/ gitu ya. Kemudian di situ ada informasi tentang universitas-universitasnya apa aja. Kemudian juga ada cerita juga dari alumni. Nah itu kayak ditunggu-tunggu banget ya teman-teman, karena pengalaman-pengalaman dari alumni ini menjadi referensi tersendiri bagi kita sebagai orang yang memang mau berkuliah di suatu negara gitu. Karena kita tuh perlu tahu bagaimana sih sebenarnya sistem pendidikan di sana, kayak bahasa pengantarnya apa gitu. Siapa tuh bahasa Swedia loh bahasa pengantarnya. Nah, atau bahasa Inggris atau bahasa lain bahkan gitu. Nah, kita tuh kayak perlu juga loh pengalaman-pengalaman dari para awardee yang udah mendapatkan
beasiswa di Swedia ini untuk nge-share hal apa saja yang sudah mereka lewati gitu. Kemudian di sini yang keempat itu ada beasiswa dari Jepang. Ini menggunakan beasiswa dari Jepang ini yaitu dikelola langsung oleh pemerintah Jepangnya, yaitu dari JASO, JASSO. Ini linknya https://jaso.or.id. Nah, di sini juga tersedia beasiswa Max yang deadline-nya tanggal 19 Mei ini gitu, dan persiapannya juga di situ juga ada kelengkapan berkasnya apa aja yang harus teman-teman penuhi untuk mendaftar beasiswa yang ada di Jepang ini gitu ya. Kemudian yang kelima itu ada beasiswa dari Selandia Baru. Nah, kalau teman-teman ingin banget gitu ya kayak ngelihat hamparan hijau yang ada di New Zealand, ini tuh beasiswa yang tepat banget untuk teman-teman semua. Karena dari beasiswa Selandia Baru ini tuh juga beasiswa yang diperuntukkan untuk di New Zealand gitu ya. Dan juga ada beberapa kampus dan beberapa informasi dari kampus-kampus, dan juga dari kayak persyaratan juga ada di situ. Terus juga hal apa saja yang di-cover dari beasiswa Selandia Baru ini. Dan ini beasiswanya cukup lumayan populer dan juga menurut orang-orang terdahulu gitu ya, beasiswa ini tuh cukup lumayan bisa dipenuhi gitu ya. Karena juga awardingnya juga cukup lumayan banyak. Oke. Nah, ini dia linknya, yaitu https://www.nzscholarships .gov.nz garing. Nanti aku tuliskan linknya di kolom deskripsi dan juga di layar ya teman-teman ya. Oke, kemudian lanjut ke yang keenam, yaitu beasiswa ke Eropa. Nah, ini tuh beasiswa yang banyak banget orang tahu, dan bahkan kayaknya nggak ada orang yang nggak tahu ya tentang beasiswa ini. Dan juga kalau misalkan teman-teman memang mau setiap semesternya itu keliling di beberapa negara, ikutlah beasiswa ini. Karena beasiswa ini tuh namanya adalah, pasti teman-teman tahu lah ya, namanya adalah beasiswa beasiswa mana sih? Beasiswa ke Eropa. https://www.eace.europe/au ya teman-teman ya. Ini tuh dana bagi siswa seluruh dunia untuk belajar di Eropa. Ini bukan informasi yang aku bilang tadi ya teman-teman ya. Bukan informasi yang aku bilang tadi bisa kuliah di 4 negara sekaligus dalam waktu 2 tahun. Ini salah informasi teman-teman. Bukan yang itu. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu beasiswa dari Amerika Serikat. Siapa yang nggak tahu? Namanya adalah pasti Fulbright. Nah, Fulbright ini juga kan nggak hanya menyediakan beasiswa untuk teman-teman yang mau melanjutkan studi S1, S2, ataupun S3, S2 dan S3 aja. Nggak cuma itu aja, tapi teman-teman yang memang orang Indonesia yang memang mau kayak mengajar di luar negeri, belajar bahasa Indonesia di luar negeri juga ada kan teman-teman ya programnya. Dan itu tuh bisa dicoba, dan itu banyak teman-teman deket aku tersendiri yang memang sudah keterima untuk awardee di Fulbright ini. Di sana itu kayak satu tahun di sana dari Fulbright untuk mengajar bahasa Indonesia di Amerika. Kayak orang-orang Indonesia yang punya anak di sana. Nah, butuh mereka untuk kita ajarkan bahasa Indonesia. Terus juga ada orang-orang orang-orang Amerika sana yang memang ingin belajar bahasa Indonesia, dan itu tuh masuk ke dalam kayak sistem belajar mereka gitu ya. Jadi dan itu kita dibayar ya teman-teman ya. Jadi jangan takut, dan ini tuh bisa masuk banget untuk CV teman-teman semua ketika melamar pekerjaan di tempat yang lain. Dan ini cuma 1 tahun. Dan teman-teman, kalau di Fulbright ini, kalau yang aku bilang tadi bisa untuk namanya teaching assistant ya, untuk mengajar bahasa Indonesia di Amerika. Itu tuh teman-teman nggak harus dari lulusan S2. Jadi teman-teman bisa jadi lulusan S1 juga nggak apa-apa, dan juga
minimal pengalamannya juga nggak, kan ditulisin tuh minimal pengalaman 1 tahun, tapi sebenarnya temanku tersendiri itu tuh minimal itu tuh pengalamannya nggak nyampe 1 tahun, tapi dia tuh kayak punya keahlian tersendiri. Example like his got in playing guitar, he's got in playing apa lagi ya kemarin itu angklung gitu. Nah, salah satu apa ya, keahlian lain gitu yang kita miliki, dan itu tuh menjadi nilai plus tersendiri dan menjadi pertimbangan dari panitia Fulbright teaching assistant untuk tidak menerima kalian gitu. Kayak kalian tuh punya skill yang lain loh yang bisa dilihat gitu. Nah, itu menjadi nilai plus tersendiri. Jadi mulai sekarang perdalamlah skill kalian tuh bisanya di mana. Kayak bisa drum. Oke. Lanjut. Gitu ya teman-teman. Nah, ini dari Fulbright ini aku kasih tahu linknya, yaitu https://foreign foreign.fulbright FUL bukan double L ya, fulbright.online.org/ gitu, garing ya teman-teman ya. Dan ini untuk S1, S2 dan S3, dan ini tuh untuk semua jurusan, semua bidang kecuali kedokteran. Nah, karena kedokteran ini memang memakan biaya yang banyak, jadi nggak semua lembaga beasiswa memberikan gitu ya, memberikan beasiswa kepada orang-orang yang memang jurusannya kedokteran. Tapi kalau LPDP pastilah ada jurusan kedokteran ya, gitu. Oke, itu tadi 7 list link beasiswa yang bisa kalian coba, yang bisa kalian kepoin gitu ya. Bisa dilihat nanti syarat-syaratnya apa aja, terus juga coveragenya apa aja. Biasanya ini tuh rata-rata fully funded. Rata-rata fully funded. Bentar aku lihat. Dari beasiswa yang pertama yaitu beasiswa Australia, yaitu Australia Award Scholarship. Ini tuh pasti fully funded. Pasti fully funded, dan ini tuh uangnya banyak per bulannya, uang saku ya. Dari pengalaman teman-temanku tersendiri. Bentar. Keringetan. Yang kedua yaitu beasiswa dari Korea Selatan. Nah, terutamanya aku sebutin tadi GKS. GKS itu salah satunya adalah mentor kita yang ada di ini dia ya, nama Instagramnya adalah cbb.indonesia. Kemarin itu beliau itu mengajar bahasa Korea secara gratis, dan kami itu tidak membayar beliau loh sama sekali. Dan beliau itu kerja di salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia. Jadi beliau tuh kayak menyempatkan waktu selama selama 7 pertemuan gitu, 7 kali pertemuan, dan itu tuh kayak membantu banget bagi teman-teman yang dari cbb.indonesia untuk mengetahui gitu bahasa Korea itu seperti apa. Dan beliau ini adalah URI dari GKS itu tersendiri. Jadi beliau bilang itu di sini tuh fully funded ya untuk GKS. Kemudian yang ketiga itu ada Swedia. Swedia juga fully funded. Yang keempat itu ada MEXT dari Jepang. Dari Jepang itu juga fully funded. Siapa yang nggak tahu beasiswa MEXT ya? Max. Kemudian beasiswa yang Selandia Baru juga fully funded. Kemudian beasiswa Eropa ini aku nggak seberapa tahu. Mungkin di dalamnya juga ada beberapa beasiswa lain gitu ya teman-teman ya, dari eacea.ec ini tadi. Kemudian yang ketujuh itu ada Fulbright. Fulbright juga fully funded, dan juga uang sakunya per bulannya juga banyak. Jadi kayak aku sih lupa ya berapa ya, 20 sampai 20 jutaan gitu per bulan gitu. Jadi teman-teman bisa dicari gitu di beberapa YouTube channel juga, di beberapa website juga, di beberapa Google juga, nge-Google lah ya intinya ya, search. Pokoknya kalau scholarship hunters itu harus search lebih banyak dan harus punya referensi juga lebih banyak, biar nanti kalau misalkan ditanya sama interviewer dari lembaga beasiswa, kalian tuh udah tahu jawaban apa yang akan kalian katakan. Kayak misalkan, kenapa sih kamu kok milih Harvard University, kenapa? Kan bingung kalau misalkan kalian belum research gitu ya, belum search lebih banyak kenapa Harvard bisa menjadi pilihan kalian gitu. Nah, itu tuh bisa menjadi referensi buat kalian tersendiri, dan gak ada yang sia-sia bagi teman-temannya memang sudah mengetahui beberapa universitas, sudah mengetahui application fee-nya dan lain sebagainya, admission dan lain sebagainya.
Oke, teman-teman semua, itu aja yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku share. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat dan juga bagi teman-teman semua yang memang sedang mendaftar beasiswa baik itu dalam negeri maupun luar negeri, beasiswa jenis apapun di negara manapun, jurusan apapun, semoga mendapatkan putusan yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, thank you very much for watching. See you for the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.